Bismillah, Assalamualaikum kakak-kakak. Kaifahalukunna? Ketemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran diniyah bagian fikih ibadah. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi yang pertama yang berjudul zakat. Simak baik-baik penjelasan dari Ibu ya. Tahukah Kak apa yang dimaksud dengan zakat? Zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, dan berkembang. Adapun secara istilah bermakna harta tertentu yang wajib dibayarkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dalam waktu yang telah ditentukan. Kedudukan zakat dalam Islam. Menunaikan zakat hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim dengan syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk rukun Islam yang ketiga, dan perintah zakat sering disebutkan bersamaan dengan perintah sholat pada banyak ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Itu semua menunjukkan betapa pentingnya kedudukan ibadah zakat ini. Adapun macam-macam zakat, zakat ada dua macam Kak. Yang pertama ada zakat nafs atau bisa disebut dengan zakat jiwa, atau bisa juga dikenal dengan sebutan zakat fitri, dan yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Nah, karena zakat terbagi menjadi dua, untuk itu Ibu akan bahas satu persatu. Yang pertama akan Ibu bahas yaitu zakat fitri atau bisa disebut juga dengan zakat nafs atau zakat jiwa. Nah, pengertian dari zakat fitri. Zakat fitri adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim untuk diberikan kepada fakir dan miskin sebelum sholat Idul Fitri. Adapun syarat wajib zakat fitri ada dua. Yang pertama, zakat fitri diwajibkan atas setiap muslim, baik itu anak-anak ataupun dewasa, baik itu laki-laki ataupun wanita. Yang kedua, mempunyai kelebihan makanan satu sok atau kalau di kita disebutkan kurang lebih 2,5 kilo pada malam dan siang hari pada hari raya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk yang wajib dinafkahinya. Orang yang tidak mempunyai kelebihan makanan tidak wajib mengeluarkan zakat fitri. Berapakah jumlah zakat fitri yang harus dikeluarkan? Yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 1 sok atau sama dengan 2,5 kilo, atau jika dalam bentuk liter kurang lebih 3,5 liter. Barang yang digunakan untuk membayar zakat fitri adalah bahan makanan pokok yang biasa dimakan di daerahnya, misalnya beras, jagung, dan sagu. Kalau di Indonesia kan makanan pokoknya adalah beras, jadi beras bisa digunakan untuk membayar zakat fitri. Karena petunjuk dari Nabi SAW mengatakan bahwa mengeluarkan zakat fitri itu ialah dengan makanan pokok di daerahnya, bukan berupa uang, karena uang tidak dimakan walaupun sebagai alat untuk menukar makanan. Kapankah kita harus mengeluarkan zakat fitri? Waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitri adalah ketika terbenamnya matahari di malam Idul Fitri sampai menjelang sholat Idul Fitri, yakni tanggal 1 Syawal. Dibolehkan menyerahkan atau menitipkan zakat fitri pada amil zakat 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya agar memudahkan dalam pembagian zakat. Terus apakah yang dimaksud dengan amil? Amil ialah orang yang bertugas mengumpulkan dan membagikan zakat. Poin selanjutnya, apabila zakat fitri diserahkan setelah sholat id, maka hanya terhitung sebagai sedekah biasa, tidak dikatakan dia membayar zakat. Terus, siapa Bu yang berhak menerima zakat fitri? Sini nih Kak, Ibu kasih tahu. Yang berhak menerima zakat fitri disebut dengan mustahik. Dan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 disebutkan bahwa terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Namun Nabi SAW membatasi untuk zakat fitri hanya diberikan kepada orang miskin saja. Dan yang dimaksud dengan orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya
dan dalam keadaan kekurangan. Manfaat atau hikmah dari zakat fitri, yaitu hikmah dari menunaikan zakat fitri ada dua macam, Kak. Yang pertama, membersihkan orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan perkataan kotor yang dia lakukan di bulan Ramadan. Dan yang kedua, memberi makan orang-orang miskin dan menghibur mereka di hari raya Idul Fitri. Nah, itulah penjelasan dari zakat fitri. Bagaimana? Sudah paham kan? Jika kakak masih belum paham, boleh kakak tanyakan ke ibu. Untuk itu, pelajaran hari ini ibu tutup ya kak dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.